Kalau kamu lagi harmonis sama suami, kamu bisa bahasa kamu bagus sama suami, suami lagi sayang sama kamu gitu kan? Kamunya juga lagi sayang sama suami gitu. Halo? Kalau suami lagi enak gitu perlakuannya kepadamu, jangan lupa sampaikan terima kasih. Enggak harus yang terima kasih ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nggak harus kayak gitu ucapan terima kasih itu. Tapi kamu bisa bilang bahwa seneng banget saya jadi istri kamu, makasih ya. Ini yang cie-cie nih karena nggak pernah ngomong gitu sama suaminya. Kelihatan deh. Ustazah kenapa ya suami saya tuh Ustazah baru mau baiknya itu kalau saya udah ngambek. Karena kamu nggak pinter terima kasih selama ini, kamu pinternya ngambek. Makanya sama Allah akhirnya ditambahin sering ngambek mulu kamu. Ayolah belajarlah kita ini ya. Namanya kan manusia emang harus terus-terusan belajar. Yo belajar. Belajar buat terima kasih sama suami. Terima kasih sama Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Suamiku nggak pernah keras padaku, nggak pernah kasar, nggak pernah mukul. Makasih ya Allah telah Engkau karuniakan. Suami itu perlu kamu syukuri teman-teman. Apa yang jadi baiknya gitu. Apa yang jadi baiknya dari suami kamu. Karena orang tuh pasti punya kebaikan loh. Ini saya lagi ngomong kayak gini nih ada aja nih emak-emak yang rasa, tapi suami saya nggak kayak gitu. Tapi suami saya tuh gak kayak gitu Ustazah masalahnya. Dia suka ngomel-ngomel, kok marah-marah, kok pelit lagi Ustazah orangnya. Mana saya diparahin mulu lagi sama dia, kayak ada salah mulu gitu di sana Ustazah. Aduh merepet mak-mak kalau suruh curhat, ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat dia sedang berbuat baik padamu, berterima kasihlah. Kalau lagi dia lagi gak baik, lupain aja udah. Kalau dia lagi gak baik, lupain. Itu tuh kayak kotoran sapi ada di depan pintu halaman rumah kamu, nggak bisa masuk kecuali kamu yang masukin. Ini saya kasih tahu. Dengerin dengan baik ya. Nggak ada yang bisa nyakitin hati kamu kecuali kamu yang mengizinkannya. Ini satu ilmu besar teman-teman saya sekalian. Nggak ada bikin hati kamu sakit dari ucapan orang lain, perbuatan orang lain kepadamu, kecuali jika kamu yang memasukkan sakit hati tersebut ke dalam hati kamu sendiri. Semua perlakuan buruk orang, semua ucapan buruk orang, itu kayak kotoran sapi yang ada di depan pintu rumah kamu. Gak ada yang bisa masukin kecuali kamu sendiri. Pilihannya ada sama kamu. Mau masukin kotoran sapi itu ke dalam pintu rumah kamu masukin sampai ke dapur, kamu kasih masuk sampai ke kamar, bahkan sampai kamu masukin ke dalam tas kamu bawa kemana-mana. Itu hak kamu, itu kalau kamu mau silakan aja. Atau kamu bikin kotoran sapi tersebut, itu kamu buang ke halaman belakang rumah kamu. Taruhin tuh di bawahnya di tanah deket pohon cabe. Dekat pohon tomat, ya kan? Habis itu tinggalin, lupakan. Gak ada yang bisa menyakiti kamu kecuali kamu mengizinkannya. Teman-teman saya sekalian, yang berbuat buruk kepada Nabi Muhammad berapa banyak? Adakah yang dibiarkan sama Nabi masuk ke dalam hatinya Nabi? Gak ada. Semua dilemparkan sama Nabi Muhammad di belakang ruang hatinya. Hingga akhirnya pohon-pohon kesabaran menumbuhkan bunga-bunganya. Hingga akhirnya pohon-pohon ketawaduan menumbuhkan bunga-bunga yang sangat indah. Hingga akhirnya pohon-pohon kebaikan tumbuh berkembang di dalam ruang hati manusia terindah yang satu ini. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga kayak gitu, lempar belakang rumah, belakang halaman hati kamu. Udah tuh, taruhin aja tuh di pohon cabai sama pohon tomat. Nanti tuh kamu lupain, kapan-kapan tahu ternyata udah tumbuh tuh tomatnya, udah tumbuh cabenya. Kamu jadinya kalau mau bikin sambel gak pakai belanja, tinggal metik doang teman-teman, enak banget kan. Udah tuh kamu tinggal beli tahunya, cabenya udah ada.
Enak bener. Udah tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kalau suami kamu lagi ngomong sesuatu yang gak enak, kalau suami kamu lagi melakukan sesuatu hal yang gak enak, tuh ingetin ucapan saya. Tai sapi. Ya kan? Taruhnya di mana? Halaman belakang hatimu, kemudian lupakanlah. Tapi ketika dia sedang berbuat baik, ya kan? Ketika dia sedang berbuat baik, ketika dia sedang melakukan kebaikan-kebaikan kepadamu gitu. Nah, itu bawa masuk dalam hati kamu, bawa masuk. Itu kayak ada orang lagi ngasih hadiah kayu garu. Nah, ya kan? Bawa masuk dong. Mahal itu. Mahal bawa masuk. Nah, kemudian kamu pakai deh tuh, ya kan? Waduh, kamarmu harum, ruang tamumu harum, segala dapur-dapur harum, enak bener. Gitu. Kalau ada yang berbuat baik pada kamu, kalau ada yang mengatakan hal-hal indah tentang kamu, kalau ada sesuatu hal yang orang lain berbuat kepadamu dari kebaikan, hargai, syukuri, berterima kasihlah. Jadi kamu kalau ngelihat suami kamu tuh inget yang indah-indah aja, gitu kan? Jangan sampai ketika suami kamu lagi berbuat baik kamu malah curiga. Dia mau ngapain sebenarnya nih? Kok dia baik banget nih, saya harus lebih rajin buka HP-nya. Belajar, lain syakartum nazidannakum, bakal ditambahin. Pokoknya apapun yang kamu hargai itu nanti Allah akan lipat-lipat gandakan, kasih terus kayak gitu.